Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, semangat pagi anak-anakku semua. Bertemu kita kembali pada materi Akidah Akhlak kelas 8. Ya, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, kita akan memasuki materi kita kali ini, yakni mengenai perilaku terpuji, tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Ini merupakan pertemuan kedua dari bab ini. Kita lihat kembali tujuan pembelajaran kita pada pertemuan yang lalu, yakni menjelaskan pengertian, menunjukkan dalil, mengidentifikasi contoh perilaku, dan menjelaskan dampak positif dari akhlak terpuji yang akan kita pelajari, yakni ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Perilaku terpuji, tawakal, ikhtiar, dan sabar telah kita pelajari minggu lalu, ya Ananda. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang syukur dan qanaah. Ya, seperti biasanya kita akan melihat pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif dari perilaku terpuji. Ya. Sekarang kita lihat paparan tentang syukur. Apa pengertian dari syukur? Ya, mungkin sering kita dengar, ya. Apa itu syukur? Syukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kita lihat dari segi bahasa, syukur berasal dari bahasa Arab, dari kata syakara, yashkuru syukran, yang artinya berterima kasih. Sedangkan secara istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah, melaksanakan amar ma'ruf dan menjauhi nahi mungkarnya. Ya. Adapun dalil tentang syukur dapat kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, nescaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Nah, di sini Allah menegaskan bahwa kita harus banyak berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, dan Allah akan mengingat kita juga. Dan begitu juga kita harus bersyukur kepada Allah dan tidak mengingkari nikmat yang Allah telah berikan. Ya. Lanjut, contoh penerapan syukur dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat. Yang pertama, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berkeluh kesah dalam hidupnya. Selanjutnya, senantiasa mengucapkan alhamdulillah
segala puji bagi Allah apabila kita mendapatkan nikmat dari Allah. Kemudian ya, bersyukur, senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu sekecil apapun, kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu terbagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama, bersyukur dengan lisan. Yang kedua, bersyukur dengan badan. Dan yang ketiga, bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Ya, dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, anak-anak, kemudian bersyukur dengan badan. Bagaimana cara kita bersyukur dengan badan? Yakni selalu bersikap, selalu sepakat dan melayani, mengabdi kepada Allah, dan dengan selalu melakukan amal ibadahnya. Dan selanjutnya bersyukur dengan hati, yakni dengan menggunakan segala nikmat Allah itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut, dampak positif dari perilaku syukur dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita akan menerima dengan ikhlas tanpa merasa kurang. Kemudian yang kedua, kita terhindar dari sifat tamak. Yang ketiga, dapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya kita memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khalik-Nya. Baiklah, kita akan lanjut pada materi kelima atau perilaku kelima, yakni qanaah. Untuk perilaku syukur mungkin sudah terbiasa di telinga kita ya, Ananda, tetapi qanaah mungkin ada yang baru mendengar kata qanaah itu. Ya, sekarang mari kita simak apa yang dimaksud dengan qanaah. Ya, pengertian qanaah secara bahasa itu dari bahasa Arab juga, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya. Qanaah dalam arti kata rela. Sedangkan secara istilah, qanaah berarti menerima keputusan Allah dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keredaan atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas ya. Jadi qanaah di sini merasa puas dengan apa yang diberikan, yang diputuskan oleh Allah kepada kita, tanpa rasa keluh kesah, tanpa rasa menyesal, karena usaha yang kita lakukan telah maksimal. Jadi kita harus merasa puas dan rela menerima keputusan dari Allah. Selanjutnya, dalil tentang qanaah dapat kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Tabrani, yang berbunyi, an Jabirin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil qanaati fa innal qanaata malun la yanfadu. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpeganglah kalian kepada sifat qanaah, karena sesungguhnya qanaah itu harta yang tak akan habis. Ya, kita lanjut pada contoh perilaku qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa ia miliki.
Kemudian yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses, tidak iri, tidak cemburu melihat orang sukses. Kemudian yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Ya, apa dampak positif dari perilaku qanaah ini? Perilaku rela, puas, ya pasti jiwa kita, pikiran kita lebih ringan karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Ya, kita disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekeliling kita, mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat dan terhindar dari sifat tamak. Ya, saya rasa pembahasan tentang qanaah dan syukur sudah kita bahas bersama. Sedangkan minggu lalu mengenai ikhtiar, tawakal dan sabar, ya, anandaku sudah memahaminya semua. Jadi prosesnya seperti ini. Kita berusaha berikhtiar terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh, kemudian bertawakal kepada Allah, menyerahkan apa yang sudah kita usahakan. Setelah itu kita bersabar menunggu hasil yang akan kita dapatkan. Setelah itu kita bersifat qanaah, puas atau rela dengan apa yang Allah putuskan kepada kita. Dan selanjutnya bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ataupun nikmat yang kita dapatkan itu sesuai dengan harapan kita. Kita harus bersyukur dan bersifat qanaah. Nah, yang terakhir aktivitas kita kali ini, yakni yang pertama, kemukakan 5 tips untuk menjadi orang yang pintar, bersyukur dan bersifat qanaah. Yang kedua, ya, karena kita sudah mengetahui perilaku terpuji di sini, saya harapkan Ananda dapat mengupload 2 foto yang menunjukkan perilaku terpuji yang sudah Ananda pelajari di materi ini. Ya, pasti dengan melakukan apakah itu qanaah, syukur dan lain sebagainya, ya. Nanti dikirim di bagian tugas yang sudah disediakan. Ya, alhamdulillah, saya rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.